Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Dina Salma. Kali ini kita akan membahas materi mengenai VLAN dan trunking. Kita masuk ke materi yang pertama, yaitu mengenai VLAN. Nah, VLAN ini adalah singkatan dari Virtual Local Area Network. VLAN adalah teknik untuk membagi satu switch fisik menjadi beberapa jaringan logis yang terpisah. Sehingga VLAN memungkinkan administrator untuk melakukan segmentasi jaringan berdasarkan faktor-faktor seperti fungsi, tim, atau aplikasi tanpa memperhatikan lokasi fisik pengguna atau perangkat. Nah, contohnya seperti ini. Di sebuah perusahaan memiliki 3 divisi yang berbeda. Yang pertama ada NOC, lalu administrasi, dan programmer. Nah, di ketiga divisi ini pasti memiliki kebutuhan yang berbeda kan? Lalu, apakah ketiga divisi ini membutuhkan satu switch di setiap divisinya? Nah, tentu tidak ya teman-teman, karena jika kita menggunakan satu switch di setiap divisinya, maka akan banyak port yang tidak akan digunakan. Lalu kayak gimana? Nah, kita hanya perlu menggunakan satu switch saja untuk ketiga divisi ini. Tapi kan kalau berada di satu switch yang sama, otomatis jika divisi NOC ingin mengirimkan data ke komputer sebelahnya, maka switch akan membroadcast dengan mengirim pesan itu ke seluruh port yang terhubung dengannya, yang menyebabkan data akan menumpuk. Lalu bagaimana dong? Nah, kita menggunakan VLAN. Yang tadinya satu switch hanya satu jaringan, kita bisa mengubahnya menjadi 3 jaringan menggunakan VLAN. Nah, ketika kita sudah membuat VLAN, pesan yang ingin kita sampaikan hanya akan tersampaikan ke komputer yang berada di VLAN yang sama. Jadi gak akan tuh pesannya tiba-tiba nyampe ke programmer karena sudah dibuat VLAN ini. Nah, setiap divisi juga tidak akan mengetahui data dari masing-masingnya karena sudah mempunyai port security-nya masing-masing. Nah, sekarang kita akan melihat perbedaan antara yang menggunakan VLAN dengan yang tidak menggunakan VLAN. Kita tambahkan dulu satu switch di sini dan juga 4 PC. Nah, lalu kita beri IP address-nya 192.168.10.1. Nah, sekarang kita lihat bagaimana paket itu terkirim. Kita masuk ke mode simulation, kita perbesar. Nah, kita coba kirim pesan dari PC 0 ke PC 3. Di sini belum kita segmentasi. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, broadcast itu sebelum dikonfigurasi VLAN akan menyebar ke seluruh klien atau perangkat yang terhubung dengan switch. Nah, kita lihat di sini. Kita apply. Ke switch. Kita tunggu. Nah, lalu switch membagikan kepada seluruh PC yang terhubung dengannya. Nah, di sini kita coba perbesar ya. Nah, kedua PC ini memberikan respon silang, yang berarti PC 1 dan PC 2 tidak memiliki IP address yang dituju oleh PC 0. Sementara PC 3 itu tidak memberikan respon silang, yang berarti dia yang mempunyai IP address yang ingin dituju oleh PC 0. Lalu kita play lagi sampai successful ya. Di layar 1 ini, switch mengirim ke fase Ethernet 1/1, 2/1, dan 3/1. Pokoknya yang terhubung dengan switch akan dikirimkan pesan ini. Nah, sekarang kita delete.
Sekarang kita akan membagi jaringan ini menjadi dua bagian. Kita ke real time. Nah, di sini kita akan membuat dua VLAN ya. Kayak misal di sini VLAN 10 dan di sini VLAN 20. Nah, lalu bagaimana cara membuat VLAN itu? Kita akan konfigurasi di switch. Kita ke mode CLI, enable, config terminal. Nah, kita buat VLAN dulu. Di sini konfigurasinya hanya VLAN number dan VLAN name-nya saja. Jadi, VLAN number itu sebuah angka yang akan menentukan PC ini akan bisa masuk ke mana saja. Di sini, tadi kita akan menggunakan VLAN 10. Berarti kita ketikkan VLAN 10, enter, name. Nah, untuk name ini boleh menggunakan, boleh juga tidak. Tapi di sini kita pakai aja ya. Name-nya kita MA. Enter. Lalu exit. Kita buat juga VLAN 20-nya. VLAN 20. Name-nya FA. Enter. Nah, di VLAN ini ada port mode akses dan juga port mode tran. Perbedaannya terletak pada jumlah VLAN dan metode penanganan lalu lintas data. Akses port menghubungkan perangkat akhir seperti PC atau printer dan membawa lalu lintas dari satu VLAN saja, sedangkan tran menghubungkan antara switch atau router dan membawa banyak VLAN. Nah, di mode akses ini kita akan memberikan akses VLAN 10 ke fast Ethernet 0/1 dan 1/1. Kita ketikkan INP range fast Ethernet 0/1, FA 1/1. Nah, lalu kita ubah dulu menjadi switch port mode akses karena kita akan memberikan akses hanya kepada fast Ethernet 0/1 dan 1/1. Switch port mode akses. Nah, kita juga bisa meringkasnya ya, jadi SWAC gitu. SWAC itu adalah switch port access VLAN 10. Enter. Nah, komen ini itu artinya kayak aku akan memberikan akses VLAN 10 untuk fast Ethernet 0/1 dan 1/1 saja. Gitu. Kita exit-kan. Lalu kita lakukan hal yang sama untuk VLAN 20. Ini 2/1 dan 3/1. Lalu SWMOAC yaitu switch port mode akses, lalu switch port akses VLAN 20. Nah, sudah beres. Untuk melihat apakah VLAN-nya sudah terdaftar atau belum, kita ketikkan show VLAN brief. Nah, di sini ada satu VLAN yang default ya, jadi untuk fast Ethernet yang lain. Tuh. Nah, di sini sudah terdaftar VLAN 10 dengan nama MA dan VLAN 20 dengan nama FA. Nah, sekarang kita akan coba ke mode simulation untuk melihat lagi bagaimana PC ini saling berkomunikasi. Nah, kita kirim pesan dari PC 0 ke PC 1. Kita play. Tunggu. Nah, bisa dilihat saat PC 0 ingin mengirim pesan ke PC 1, itu langsung dikirim ke PC 1. Switch tidak membroadcast dulu ke PC 2 dan PC 3 karena sudah dibuat VLAN tadi dan juga setiap VLAN-nya mempunyai broadcast yang berbeda. Kita delete, kita juga coba di VLAN 20. Play. Kita tunggu.
Nah, ini juga sama ya, langsung ke PC 3. Si switch ini tidak akan memberikan pesan ke VLAN 10. Nah, sudah successful. Kita lihat di ARP yang kedua. Nah, di sini, di layer satunya ini, tadinya kan switch itu memberikan ke seluruh pas Ethernet yang terhubung dengannya. Tapi setelah kita membuat VLAN, switch ini hanya memberikan pesannya langsung ke yang ditujunya, gitu, yang berada di VLAN yang sama, yaitu pas Ethernet 3/1. Nah, sekarang kita coba mengirim pesan ke yang beda VLAN, dari PC 0 ke PC 3. Kita play. Nah, di sini tetap aja dia itu ngirimnya ke PC yang ada di VLAN yang sama. Tidak bisa mengirim ke beda VLAN karena beda segmentasi tadi. Oke. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai trunk. Kalau mode akses itu hanya bisa untuk in-device, PC, printer, atau yang lainnya. Nah, kalau di trunk itu kita menggunakan 2 switch atau lebih. Jadi kita tambahkan lagi 1 switch di sini dan 4 PC. Nah, kita tandain ya di sini. Nah, kita pasangin dulu kabelnya. Lalu kita masukkan IP address-nya dulu. Nah, kalau yang VLAN 2 itu dimulai dari 1.1, ini 1.2, berarti ini 1.3. Kalau yang VLAN 3 itu dimulai dari 2.1, ini 2.2, ini berarti 2.3. Nah, sekarang kita konfigurasi VLAN-nya. Enable config tab. Lalu VLAN 2, name-nya class int range pas Ethernet, yang ini 0/1, ini 0/, yang ini 1/1. Lalu switch port mode access, switch port access VLAN 2. Nah, lalu VLAN 3-nya name lab. Nah, int range pas Ethernet 3/1. Oh, ini sama ya. Berarti ini 2/1, FA 3/1. Switch port mode access. The show VLAN brief. Nah, di sini sudah aktif ya. Ini VLAN 2 dan VLAN 3. Nah, lalu bagaimana cara konfigurasi terang itu? Kita coba ping dulu ya untuk melihat before after-nya. Nah, in progress. Nah, ini pasti violet. Kenapa violet? Karena kedua switch ini belum terhubung. Jadi kita hubungkan dulu menggunakan kabel. Nah, sudah. Kita masuk ke switch 1. Sekarang kita lihat port mana yang terhubung dengan switch 2, yaitu pas Ethernet 0/5. Berarti INTFA 0/5. Enter. Lalu switch port mode trunk. Nah, lalu di switch 2 juga
di switch 2 INTFA 0/5 dan support mode trunk. Nah, konfigurasinya itu hanya itu saja ya. Jika kita ingin melihatnya, kita bisa ketikkan do show interface trunk. Nah, di sini sudah ada portnya itu fast Ethernet 0/5, lalu modenya on, encapsulation-nya itu 802.1Q. Encapsulation itu adalah proses penambahan label atau tagging pada Ethernet untuk mengidentifikasi VLAN asal saat melintasi trunk antara dua switch. Lalu statusnya sudah trunking, native-nya 1. Native itu digunakan untuk melewatkan trafik tanpa tag pada tautan trunk. Nah, native itu bisa disebut juga untagged. Lalu di sini ada VLAN allow, VLAN allowed. Nah, VLAN allowed itu adalah VLAN yang diizinkan. Di sini VLAN yang diizinkan itu VLAN 1, 2, dan 3. VLAN 1 itu default ya. Bagaimana jika kita hanya ingin VLAN 2 dan VLAN 3 saja yang diizinkan mengirim pesan ke switch? Nanti kita akan coba praktekkan VLAN allow on trunk. Nah, sekarang kita coba ping lagi dari PC 0 ke PC 4. Nah, sudah successful ya, beda dengan tadi. Kita coba lagi yang ini juga. Nah, juga sudah successful juga. Kita coba lagi ke yang beda VLAN. Nah, kalau ini tetap valid ya. Jika ingin menghubungkan dua VLAN yang berbeda, bisa saja kita bisa menggunakan router. Gitu. Tapi kalau untuk itu kita bahas di kemudian ya. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai trunk allowed. Trunk allowed pada Cisco merujuk pada konfigurasi VLAN yang diizinkan untuk melewati trunk link antara perangkat jaringan. Trunk link memungkinkan beberapa VLAN lewat melalui satu koneksi fisik menggunakan tagging 802.1Q. Nah, dengan perintah switchport trunk allowed VLAN, Anda dapat menentukan VLAN yang diperbolehkan melewati trunk. Nah, membatasi trafik untuk meningkatkan efisiensi dan keamanan. Lalu, secara default itu, trunk mengizinkan semua VLAN. Tapi, jika kamu ingin menambah atau menghapus VLAN, bisa menggunakan perintah add atau remove. Untuk memeriksa VLAN yang diizinkan, gunakan perintah show interface trunk. Kita coba praktekkan. Kita akan tambahkan masing-masing satu PC lagi di setiap switch-nya. Oke, kita hubungkan menggunakan kabel. Nah, ini itu kita umpamakan sebagai VLAN berapa ya? VLAN 5 yang tidak diizinkan. Gitu. Kita masukkan dulu IP address-nya. Kalau ini kita pakai 10.1. Nah, dan ini 10.2. Oke, kita daftarkan dulu VLAN-nya. Di switch 1, kita exit-kan dulu. Lalu kita daftarkan VLAN-nya. VLAN 5. Namanya kamu. Lalu ini interface-nya, interface 0/6. INT range fast Ethernet 0/6. Enter. Switch port. Mode access. Support access VLAN 5. Kita coba lihat ya. Sudah ada. Nah, ini sudah terdaftar ya. VLAN 5, yaitu dengan nama tamu. Di switch 2 juga kita daftarkan. VLAN 5.
Lalu kita lihat lagi show VLAN brief. Nah, ini juga sudah terdaftar. Sekarang kita masuk lagi ke switch 1 untuk mengizinkan hanya VLAN 2 dan 3 saja yang bisa berkomunikasi. Oke. Interface fast Ethernet 0/5. 0/5 itu adalah fast Ethernet yang menghubungkan kedua switch ini. Lalu enter, lalu switch port, trunk, alert, VLAN 2,3. Nah, kalian juga bisa menggunakan strip seperti ini ya, tapi itu kurang efektif, jadi kita pakai koma aja. Koma itu seperti dan ya. VLAN 2 dan 3. Kita enter. Lalu kita lihat ya, apakah sudah berubah. Nah, ini sudah berubah ya. Sebelum kita konfigurasi trunk allowed-nya, PC8 dan PC9 itu bisa berkomunikasi. Tapi setelah kita mengkonfigurasi trunk allowed-nya, PC8 dan PC9 jadi tidak bisa berkomunikasi. Nah, yang bisa berkomunikasi hanya VLAN 2 dan juga VLAN 3. Nah, jadi pada intinya konfigurasi trunk allowed ini adalah konfigurasi untuk menentukan VLAN berapa saja yang bisa berkomunikasi. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai switch layer 3. Kita tambahkan dulu multi-layer switch. Nah, ini itu ikonnya seperti matahari ini ya. Nah, ini multi-layer switch. Lalu kita tambahkan juga 4 PC. Multi-layer switch ini bisa bekerja di 2 layer, yaitu layer 2, yaitu layer data link, dan juga layer 3, yaitu network. Gitu. Nah, kita tambahkan dulu IP address-nya. Berarti ini 1, ini 2, 3, 4, berarti ini 5. 192, 168, 1.5. Kalau yang ini juga sama, berarti 2.5. Kita sambungkan switch-nya juga. Nah, seperti yang kita tahu, kalau switch biasa hanya bekerja di layer 2, yaitu layer data link. Multi-layer switch ini menggabungkan kemampuan switching, yaitu layer 2, dan routing, yaitu layer 3, dan dalam satu perangkat. Perangkat ini beroperasi pada alamat MAC dan alamat IP untuk memungkinkan routing antar VLAN yang cepat dan segmentasi jaringan lokal. Sekarang kita coba konfigurasi trunk pada switch layer 3. Di sini kita daftarkan dulu VLAN-nya. Enable VLAN 2, name kita lihat ya sama 0/1.
Nah, sudah selesai. Sekarang kita coba uji koneksi dulu ya. Dari PC 4 ke PC 10. Nah, udah sukses. Ini ke ini udah sukses juga. Oke, berarti VLAN-nya sudah selesai. Kita coba konfigurasi terang dulu di switch 2 karena dia belum memberi izin akses untuk terang switch layer 3 ini. Interface berapa tadi? 0/7. Pas Ethernet 0/7. Port mode terang. Nah, lalu selanjutnya untuk konfigurasi di multi-layer switch, kita masuk ke interface 0/5, yaitu yang menghubungkan antara switch biasa dengan multi-layer switch ini. Switch port mode terang. Ini terdapat balasan komen rejected atau penolakan komen. Jadi dia ini nggak bisa langsung pakai komen switch port mode terang. Di sini komennya ditolak karena kita harus mengkonfigurasi terang encapsulation-nya dulu. Kita coba exit ya. Nah, interface pas Ethernet 0/5. Lalu switch port terang encapsulation dot 1Q. Baru bisa. Kenapa baru bisa? Karena trunking memiliki dua protokol. Ada yang namanya ISL dan IEEE 802.1Q. Nah, yang pertama ini ada ISL. ISL ini adalah protokol penandaan milik Cisco yang merupakan pendahulu dari 802.1Q, tapi sudah tidak digunakan lagi. Kenapa? Karena ISL ini hanya mendukung device Cisco dan protokolnya juga sudah lama. Jadi, upgrade terbaru dari ISL ini adalah IEEE ini. IEEE ini singkatan dari Institute of Electrical and Electronic Engineers. 802.1Q ini adalah standar umum dari suatu jaringan untuk enkapsulasi trunking. Dan sudah digunakan sebagai standar industri saat ini. Dan biasanya merupakan satu yang didukung pada sakelar modern. Nah, jadi kenapa multi-layer switch itu harus dikonfigurasi dulu DSL atau 802.1Q ini? Karena multi-layer ini kan bisa bekerja di layer 2 dan juga 3. Jadi dia harus menentukan ini termasuk protokol yang mana gitu. Nah, selanjutnya kita masuk ke mode terang. Switch port mode terang. Lalu switch port terang load VLAN 2 dan juga 3. Nah, di sini sudah ada. Nah, itu perbedaan dari switch layer 2 dan juga switch layer 3. Di layer 3 ini, kita hanya perlu menambahkan konfigurasi trunk encapsulation .1Q. Nah, sekarang kita tes koneksi. Nah, sudah successful. Nah, yang ini juga sudah successful. Jadi pada intinya, jika sudah successful berarti konfigurasinya berhasil ya. Kita akan membahas mengenai Dynamic Trunking Protocol atau DTP. Nah, DTP ini berfungsi untuk menentukan apakah suatu port akan berfungsi sebagai trunking port atau access port secara dinamis. DTP merupakan Cisco proprietary protokol atau protokol yang hanya ada pada perangkat Cisco. Jadi, DTP tidak akan kita temukan pada switch lain yang bukan switch Cisco. Secara default, DTP sudah aktif pada port
switch Cisco dan terkonfigurasi pada mode Dynamic Auto. Nah, kita bisa mengeceknya dengan komen show interface. DTP ini memiliki beberapa mode. Yang pertama ada Dynamic Auto. Dynamic Auto ini bersifat pasif. Dia itu menunggu negosiasi dari sisi lawan, tidak akan melakukan negosiasi terang secara aktif, dan akan menjadi terang jika hanya sisi lawan itu mengirim pesan DTP terang atau Dynamic Desirable. Jadi Dynamic Auto itu adalah default mode pada sebagian besar switch Cisco modern. Nah, lalu yang kedua ada Dynamic Desirable. Dynamic Desirable ini bersifat aktif, jadi secara aktif untuk menegosiasikan terang. Akan menjadi terang jika sisi lawan terang, Dynamic Auto atau Dynamic Desirable. Nah, Dynamic Desirable ini adalah default mode dari Cisco lama. Lalu ada mode terang. Nah, jadi port itu dipaksa untuk menjadi terang secara permanen dan tetap akan mengirim frame DTP ke sisi lawan untuk mengajak membentuk terang, akan menjadi terang terlepas dari mode sisi lawan kecuali akses. Lalu ada mode akses. Port itu dipaksa menjadi akses port secara permanen, hanya membawa satu VLAN dan menolak negosiasi terang. Seperti yang terlihat di sini, kalau Dynamic Auto bertemu Dynamic Auto akan menjadi akses. Karena keduanya itu pasif, jadi tidak akan melakukan negosiasi terang. Jadi bayangkannya Dynamic Auto itu menunggu dan Dynamic Desirable itu mengajak. Nah, jika Dynamic Auto bertemu Dynamic Desirable menjadi terang. Kenapa terang? Karena Dynamic Desirable itu mengajak untuk negosiasi terang dengan Dynamic Auto untuk menjadi terang. Karena Dynamic Auto hanya mengikuti saja, maka akan menjadi terang. Lalu Dynamic Auto bertemu terang menjadi terang, dan Dynamic Auto bertemu akses menjadi akses. Jadi pada intinya Dynamic Auto itu akan mengikuti saja gitu. Lalu Dynamic Desirable bertemu Dynamic Auto akan menjadi terang. Dynamic Desirable bertemu Dynamic Desirable lagi akan menjadi terang juga. Karena defaultnya itu Dynamic Desirable ingin menjadi terang. Bertemu terang menjadi terang lagi. Bertemu akses menjadi akses lagi. Terang bertemu Dynamic Auto menjadi terang. Terang bertemu Dynamic Desirable menjadi terang. Dengan terang jadi terang juga. Dan terang bertemu akses menjadi limited connectivity. Kenapa limited connectivity? Karena misal seperti ini, ada sebuah switch. Nah, port yang satu itu port akses, sisanya itu port terang. Maka switch ini akan kesusahan karena yang satu hanya bisa menerima satu VLAN, yang satu lagi bisa menerima beberapa VLAN. Maka terjadilah limited connectivity, terjadi kerusakan gitu. Nah, sama juga seperti jika akses bertemu terang, akan terjadi juga limited connectivity. Nah, menurut aku yang paling penting itu kalian mengerti bagaimana DTP ini bekerja. Jadi, gak usah dihafalin juga nggak apa-apa, asal ngerti aja. Nah, kali ini kita akan coba praktekkan bagaimana DTP ini bekerja. Nah, seperti yang dibahas sebelumnya, jika terang bertemu terang akan menjadi terang pula. Nah, di switch 1 kita cek dulu interface-nya. Show interface pas Ethernet 0/5 switch port. Nah, di sini ada informasi detail mengenai fast Ethernet 0/5. Administrative mode adalah mode yang dikonfigurasikan di switch itu sendiri. Lalu, operational modenya juga terang. Operational mode adalah hasil dari konfigurasi tersebut. Lalu kita coba cek port yang belum dikonfigurasi sama sekali untuk melihat apakah betul default dari setiap port itu adalah Dynamic Auto. Nah, ada show interface pas Ethernet 0/12 switch port. Nah, kalau ini Dynamic Desirable. Berarti, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, kalau Dynamic Desirable itu adalah default dari Cisco yang lama. Berarti ini masih Cisco yang lama ya. Dan ini operational modenya down. Kenapa down? Karena memang tidak kita konfigurasikan.
Nah, di sini kita coba ganti fast Ethernet 0/5 menjadi Dynamic Auto. Support mode Dynamic Auto. Nah, ini sudah aktif. Kita coba cek. The show interface fast Ethernet 0/5 switch port. Yang tadinya administratifnya itu mode terang, berubah menjadi dynamic auto setelah kita konfigurasikan setelah kita ubah menjadi dynamic auto gitu. Tapi operational mode-nya masih terang. Kenapa terang? Karena kalau dynamic auto bertemu dynamic disable itu hasilnya terang. Nah, kita coba ping dulu ya. Apakah masih terhubung? Nah, masih terhubung ya. Tuh, masih terhubung. Udah successful. Ini SW2. Nah, sekarang gimana kalau kita ubah juga menjadi dynamic auto? Support. Nah, ini sudah aktif. Kita lihat. Nah, ini administratif modenya berubah menjadi dynamic auto dan operational modenya berubah jadi static access. Kenapa static access? Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, kalau dynamic auto bertemu dynamic auto, maka akan berubah menjadi access. Gitu. Sekarang kita coba cek lagi di switch 1, apakah masih terang operational modenya. Nah, the show interface fast Ethernet 0/5 switch port. Nah, di sini juga sudah berubah ya operational modenya menjadi static access. Sekarang kita coba tes. Nah, menjadi violet ya. Kita coba juga yang ini. Nah, ini juga sama violet. Kita ganti switch 2 menjadi dynamic disable. Interface fast Ethernet 0/5 ada dynamic disable. Nah, sudah aktif. Kita lihat. Salah, harusnya show interface Ethernet 0/5 switch port. Nah, administratif modenya sudah berubah menjadi dynamic disable dan operational modenya kembali lagi menjadi terang karena dynamic auto bertemu dynamic disable menjadi terang. Jadi sekarang kita coba ping lagi. Nah, sudah successful ya, karena operational modenya terang. Nah, sudah successful. Nah, itu perbedaannya. Sebenarnya sama aja, keempatnya sama-sama digunakan untuk menghubungkan antar perangkat. Hanya beda penempatannya. Kalau akses untuk in-device, karena hanya membawa satu VLAN. Terang untuk membawa banyak VLAN, dan dynamic auto dan disable ini adalah dua cara bagaimana switch itu bisa menjadi terang atau akses. Jadi hanya menjadi perantara gitu. Nah, kita coba lihat fase Ethernet yang terhubung dengan end device-nya. Ini kita
Coba lihat ini pas etnet 0/2 di switch 1, the show interface pas ethernet 0/2 switch port. Nah, bisa dilihat di sini ya, administratif modenya itu static access dan juga operational modenya itu static access. Di sini juga ada keterangan VLAN berapanya. Nah, ini akses mode VLAN yaitu VLAN 2 yang bernama class. Jadi, selama switch itu dari Cisco, bakalan bisa dikonfigurasi dengan DTP. Sekian untuk pembahasan DTP ini, kita akan lanjut ke tagged dan untagged. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai tagged dan untagged. Tagged itu suatu data yang dilabeli atau diberi identitas tambahan ke dalam header data, agar jaringan tahu data tersebut milik siapa. Dan untagged itu data yang tidak dilabeli. Jika sebuah port dikonfigurasi sebagai untagged, maka data yang keluar dari port tersebut menuju perangkat tidak memiliki label. Kenapa? Karena perangkat akhir seperti PC tidak mengerti protokol VLAN. Jika switch mengirim data berlabel kepada PC, PC akan bingung dan menganggap data tersebut rusak lalu membuangnya. Untagged juga disebut sebagai native VLAN. Nah, native VLAN ini default-nya itu 1, atau bisa juga yang lainnya, tergantung bagaimana nanti kita memanage-nya. Nah, sekarang kita coba cek native VLAN itu kayak gimana sih. Kita coba lihat native VLAN pada Cisco Packet Tracer. Kita ke switch 1, lalu in the show interface from. Nah, di sini ada native VLAN-nya itu 1. Nah, sebelum kita mengubah native VLAN-nya, kita pelajari dulu mengenai tagged dan untagged. Kita masuk ke mode simulation. Kita perbesar. Nah, kita coba kirim pesan dari PC 0 ke PC 4. Kita play. Kita tunggu sampai successful. Nah, sudah successful ya. Nah, kita lihat di sini ya, di layer 2 itu ada .1q header. Nah, ini yang disebut tagged atau label itu. Lalu di sini ada outbound. Nah, ini tuh detail bagaimana paket itu bisa terkirim. Di sini ada TCI 0x0002. Maksudnya itu, kalau di dalam jaringan dia itu menandakan VLAN-nya. VLAN-nya itu memang ditandakan dengan heksadesimal. Nah, di sini juga ada beberapa detail lainnya. Nah, pengiriman tagged ini hanya akan berfungsi ketika dia keluar dari switch dan sudah diterima. Jadi misalkan kalau masuk ke dalam PC-nya atau ke tujuan akhirnya, header-nya ini tidak akan ada. Jadi header-nya ini akan dilepas dan hanya dibawa data intinya saja. Nah, ini seperti yang kita lihat di akhir ini. Nah, di sini sudah lengkap semua, ada IP-nya dan juga ada MAC address-nya. Nah, kita delete dulu. Kita akan tambahkan satu PC lagi di sini. Untuk membuat VLAN 7. Kita sambungkan dulu menggunakan kabel. Oke, lalu kita ke switch 1. Nah, kali ini kita akan mencoba mengubah native VLAN-nya. Jika sebelumnya native VLAN-nya 1, kita ubah menjadi 7. Nah, mengenai konsep native VLAN sendiri, ini tidak harus 1 ya, tapi boleh juga dengan angka lain. Karena konsep native VLAN ini diperuntukkan untuk para end device yang tidak mendukung protokol trunking atau tagging. Kita langsung aja buat VLAN 7, di mana VLAN 7 ini untuk VLAN manajemen. VLAN 7, name, manajemen. Ini interface, pas ini 0 slash, ini 0/7.
Switchboard mode akses, switchboard akses, VLAN 7. Lalu interface pas Ethernet 0/5 ini untuk konfigurasi switchboard native VLAN. Enter. Switchboard trunk native VLAN 7. Kita coba lihat the show int trunk. Nah, ini sudah berubah ya, yang tadinya native VLAN-nya 1 menjadi 7 setelah kita konfigurasi SW trunk native VLAN 7. Ketika kita mengubah suatu konfigurasi native VLAN di switch, maka kita juga harus mengubah di switch kedua atau switch yang akan kita hubungkan. Karena jika datanya hanya ada di kita, bagaimana switch lain bisa mengetahui bahwa ini native VLAN yang dikhususkan. Nah, kita cek dulu. Nah, ini native VLAN-nya masih 1 ya. Belum berubah karena memang kita belum mengkonfigurasi native VLAN di switch 2. Pada itu langsung aja kita ubah int pas Ethernet 0/5, lalu switchboard trunk native VLAN 7. Kita lihat apakah sudah berubah. Nah, ini sudah berubah ya. Yang pas Ethernet 0/5 native VLAN-nya menjadi 7. Nah, kita tambahkan dulu di sini VLAN 7-nya. Name management. Lalu int rank pas Ethernet 0/7. Switchboard mode. Ini salah. Interface. Nah, kita ubah dulu VLAN allowed-nya menjadi diizinkan untuk semua. Kita tekan int pas Ethernet 0/5. Lalu kita ketikkan switchboard trunk all VLAN all. Nah, kita lihat. Nah, ini sudah semuanya ya. 1, 2, 3, 5, 7. Di switch 1 juga. int enter pas Ethernet. Switchboard trunk all VLAN all. Kita cek the show int trunk. Nah, ini juga sudah semua. Pas Ethernet 0/5, 1, 2, 3, 5, 7 yang diizinkannya. Kita masuk ke mode real time. Kita coba kirim pesan dari PC 14 ke PC 15. Oh, ini belum dimasukin IP address. Kita masukin dulu IP address-nya. Hmm, 15.1. Nah,
Nah, lalu kita coba kirim pesan dari PC14 ke PC15. Nah, sudah successful ya. Untuk membuktikan apakah VLAN 7 ini masih ada label atau tidaknya, kita ke mode simulation. Coba kirim pesan lagi. Nah, ini sudah successful. Kita lihat di sini, sudah tidak ada header-nya lagi. Di output-nya juga. Nah, sama di output-nya juga tidak ada yang mengarah ke 7. Kan biasanya ditulis dengan heksadesimal, tapi ini tidak ada karena sifat native VLAN ini tidak ada labelnya. Nah, mungkin cukup sekian untuk pembahasan kali ini. Semoga kalian paham ya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you the next video. Bye!